Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 11 perhotelan 3. Pertama-tama izinkan kami untuk menampilkan sebuah video tentang beberapa kasus ataupun berita yang sesuai dengan Pancasila sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila bukanlah sekedar kata Pancasila. Tentunya Pancasila itu adalah perbuatan ataupun tindakan yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita lebih terarah. For a better experience, use a high video quality. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalin dulu yuk, Pancasila itu apa sih sebelum kita ngelihat kasus atau berita yang sesuai dengan sila keduanya. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, pasti sudah tahu kan? Mari kita lanjut. Pertama, tragedi kerusuhan Mei 1998. Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kyai Tapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atmajaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi, depan kampus Atmajaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atmajaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998.
Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Kasus yang kedua ialah siswa bakar sekolah di Temanggung. Emosi karena sering dirundung oleh teman dan guru di sekolah, seorang siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah nekat membakar sekolahnya sendiri. Dari pemeriksaan polisi ada 2 ruang kelas dan 1 ruangan penyimpanan arsip ludes terbakar. Polisi pun mengungkap tersangka diduga membuat api dari bahan bakar minyak yang dimasukkan ke dalam botol minuman kesehatan. Dalam rilisnya pada Rabu siang, Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengungkapkan RSE 14 tahun sebagai pelaku pembakaran. Siswa kelas 8 ini mengaku membakar sekolah lantaran sakit hati, sering dirundung oleh teman dan guru di sekolah. Ia pun mengaku emosi teman-temannya kerap mengejek orang tuanya. Tim Liputan CNN Indonesia. Yang ketiga, finalis Miss Universe Indonesia dilecehkan. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual finalis Miss Universe Indonesia 2023 terus bergulir. Sejumlah kontestan mengakui alami pelecehan seksual saat sesi body checking yang tidak ada dalam jadwal resmi acara. Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 ternoda setelah adanya laporan dari sejumlah peserta yang mengaku dilecehkan secara seksual. Pelecehan diduga terjadi pada Selasa 1 Agustus 2023, tepatnya beberapa hari sebelum Grand Final Miss Universe 2023 digelar. Finalis diminta untuk mengikuti body checking atau pengecekan seluruh anggota tubuh tanpa busana. Menurut pelapor, kegiatan ini dilakukan bukan di tempat privat dan disaksikan lawan jenis. Body checking juga tidak masuk dalam susunan acara resmi. Salah seorang finalis menjelaskan, awalnya mereka dijadwalkan untuk mencoba baju. Namun, satu persatu finalis diminta masuk ke bilik di lokasi acara. Di bilik ini, mereka diminta melepas seluruh pakaian. Kegiatan body checking ini disaksikan sekitar 6 orang yang terdiri dari 2 laki-laki, 4 perempuan. Finalis yang ada di dalam pun difoto menggunakan ponsel, namun mereka tidak boleh melihat hasil fotonya. Satu persatu finalis Miss Universe Indonesia 2023 melaporkan dugaan pelecehan seksual ini ke Polda Metro Jaya. Pihak pelapor mempertanyakan kegiatan body checking yang tidak masuk dalam susunan acara. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan. Selain tidak ada dalam kesepakatan, korban juga menyayangkan body checking dilakukan di depan banyak orang. Tindakan tersebut menyisakan trauma bagi sejumlah peserta. Jadi saya hanya sendiri melakukan body checkingnya. Pertama saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah saat saya masuk tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai dan saya sendiri. Saya sendiri yang telanjang, so saya benar-benar sangat tertekan di situ karena dilihat oleh jenis kelamin yang lain. Namun tidak semua finalis mendapatkan pelecehan seksual. Salah satu kontestan Miss Universe Indonesia 2023 yang juga presenter iNews TV, Baby Kristami menjelaskan body checking penting dilakukan untuk mengetahui kondisi tubuh, namun tidak ada sesi foto. Kalau untuk aku pribadi pada saat itu memang
nggak ada yang namanya difoto sama sekali. Dan proses body checkingnya ini ya seperti body checking pada umumnya. Menurut aku, jadi ya memang kita dilihat, memang kalau di setiap kontes kecantikan itu kan ada yang namanya prosedur body checking, karena nantinya pemenang akan dikirim ke ajang internasional yang ada swimsuit competition juga. Jadi dilihat apakah ada luka, apakah ada tato, apakah ada selulit, iya itu tuh dilihat. Sementara itu, National Director Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, angkat bicara melalui akun Instagramnya. Poppy memastikan akan menginvestigasi dan mengecek dugaan pelecehan seksual ini. Poppy juga menyebut akan mengambil tindakan sesuai hasil investigasi yang dilakukan tim Miss Universe Indonesia. Kisruh Miss Universe Indonesia 2023 ini membuat salah satu fotografer di ajang Miss Universe 2023 angkat bicara. Rio Wibowo atau yang dikenal dengan Rio Motret membantah terlibat sesi foto telanjang. Pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi. Kita berada di hotel yang sama, tapi saya sedang ada di kamar dan Elwan juga tidak ada di bilik tersebut gitu. Nah, kebetulan ada komplain dari anak-anak yang dilaporkan ke pihak Provincial Director. Kita sebagai penyambung lidah, kita membantu untuk menyampaikan bahwa ada komplainan dari pihak Provincial Director bahwa anak-anak ini menjadi korban foto-foto bugil gitu. Jadi saya turun, Elwan pun juga langsung menghampiri tim MUID yang melakukan itu, kita menegurnya dan waktu itu langsung maunya dihapus, kita mau hapus gitu tujuannya. Nah kemudian anak-anak juga dipanggil berkumpul untuk melihat proses penghapusan itu. Jadi kalau misalkan dari pihak PC memfitnah saya, mengatakan kalau saya terlibat dalam proses ini, itu salah besar. Yang ada itu adalah sebenarnya itu adalah bukti kuat bahwa tim MUID yang merekam atau memotret itu benar adanya gitu. Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia baru terbentuk pada 8 Februari 2023. Miss Universe 2023 adalah kontes pertama yang digelar di Indonesia oleh PT Capella Swastika Karya. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang keempat ialah pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Sambil melihat kronologi kejadiannya, saya akan menceritakan sedikit tentang kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022, tepatnya pada hari Jumat. Kasus pembunuhan berencana ini memiliki jalan berliku selama pemecahannya yang telah menjadi sorotan publik. Dan juga kasus ini adalah ujian bagi akuntabilitas hukum di Indonesia, di mana kasus ini sudah memasuki babak akhir dengan dijatuhkan vonis hakim terdapat 5 terdakwa. Salah satunya ialah Verdi Sambo. Pembunuhan ini melibatkan 2 ajudan Verdi Sambo, yakni Richard Eliezer alias Baradae dengan Brigadir J. Menurut pihaknya, Brigadir J ini melakukan pelecehan pada istri Verdi Sambo atau Putri Chandrawati yang kemudian dipergoki oleh Baradae yang datang dari lantai atas. Sementara Verdi Sambo pada saat kejadian tersebut tidak berada di lokasi lantaran hendak melakukan tes swab setelah berpergian dari Magelang, Jawa Tengah. Kasus Brigadir J ini bermulai dari berita viral mengenai insiden tembak-menembak antara sesama anggota polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 8 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 WIB. Pada pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sudah sesuai dengan harapan publik agar transparan dan seadil-adilnya. Apalagi ini dikawal langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan ini menjadi bukti penegakan tonggak sila kedua dari Pancasila yang memerintahkan kemanusiaan yang adil dan beradab di internal Kepolisian Republik Indonesia yang sudah berjalan. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini sangat jelas melanggar sila kedua, karena ini adalah pembunuhan sesama anggota Polri yang tidak memiliki rasa keadilan bagi korban pembunuhan yang telah tega menghabisi nyawa sesama anggota Polri tersebut. Kasus yang terakhir ialah pembunuhan Aksaina mahasiswa UI. Sudah hampir 5 tahun kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia Aksaina Ahad Dori masih menjadi tanda tanya. Jenazahnya ditemukan tenggelam di danau Universitas Indonesia setelah beberapa hari tak pulang ke kos. Hingga kini kasus ini masih misteri.
setelah 5 tahun berlalu, apakah ada temuan baru dalam kasus Aksena? Saya akan berbincang dengan Mardoto, ayah Aksena Ahad Dori atau yang biasa disapa Aceh. Selamat malam Pak Mardoto. Selamat malam Mbak Nana. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Saya ingat terakhir kali kita berbincang itu 4 tahun yang lalu dan kemudian malam ini kita berbincang lagi soal kasus Aceh. Apakah Bapak ada informasi atau temuan baru atas kasus Aceh Pak? Kalau informasi atau temuan baru yang updatean dari pihak berwajib saya belum terima. Terakhir saya sempat ke Depok 2 tahun yang lalu dan hanya dijanjikan masih dilanjutkan seperti itu. Meskipun saya mendengar di awal tahun ini dari rekan-rekan jurnalis ada olah TKP lagi, tapi saya tidak pernah mendengar bagaimana perkembangannya. Iya, karena awal tahun ini bulan Februari tepatnya itu sempat ada saksi yang diperiksa lagi, kemudian ada olah TKP dan sebagainya. Tetapi polisi tidak pernah menyampaikan ke Bapak apa hasil dari olah TKP terbaru itu ya Pak? Iya, betul Mbak Nana. Baik, saya dapat informasi katanya Bapak sempat mendapatkan foto dari netizen yang menunjukkan suasana Danau UI pada saat waktu yang diduga wafatnya Aceh. Betul itu Pak? Iya betul. Jadi saya dapat dari salah satu netizen yang perhatian dengan kasus ini mengirimkan dan bahkan bertemu langsung dengan saya di satu tempat. Kemudian diberikan foto itu. Foto itu saya juga sudah telisik. Itu memang waktunya 24 Maret. Anak saya diketemukan 26 Maret. Jamnya sekitar jam 10. Hanya sayangnya foto itu terpotret dari jauh dari arah perpustakaan Mbak Nana, sehingga pada saat saya coba membesarkan agak kabur seperti itu, sehingga saya belum bisa dengan gampang mengidentifikasi dua sosok yang ada di situ. Tapi memang terlihat ada 2 sosok di situ begitu? Betul, ada 2 sosok duduk di situ. Ya kalau lihat timingnya dan tempatnya memang mendekat dengan tempat yang anak saya diketemukan ya. Tapi ya itu sayangnya kalau diperbesar jadi kabur. Baik, saya ingat Pak Mardoto waktu kita berbincang 4 tahun lalu di Mata Najwa, Anda mengatakan Anda menduga kuat pelakunya ini orang yang dekat dan juga dikenal dekat oleh Aceh. 5 tahun berlalu, apakah Anda masih menduga seperti itu? Ya, masih seperti itu. Dan itu bukti-bukti petunjuk juga cukup menuju ke sana. Jadi saya tetap berpendapat dan menduga seperti itu. Orang yang mengenal dan dikenal Aceh. Dan itu dilakukan lebih dari 1 orang, minimum 2 orang Anda berkeyakinan waktu itu seperti itu. Masih sama Pak? Betul. Bahkan mungkin lebih dari 2 kalau lihat perkembangan, apalagi info-info dari netizen, memang belum bisa saya klarifikasi. Tetapi kalau melihat info yang ada, dan itu memang banyak yang memberikan info dan itu masih perlu pendalaman, Mbak. Baik, saya ingin ke Bang Adrianus yang juga keluarga besar UI. Jadi ini juga tragedi yang menimpa kita semua. Apa catatan Anda atas kasus ini? Anda mengikuti kasus ini sejak lama? Ya, bukti-bukti itu rusak gitu ya. Bukan karena ada niat buruk, tetapi justru karena niat baik, mulai dari teman-teman, ya, dan berbagai pihak itu kemudian membuat polisi kemudian kesulitan dalam rangka membuat satu konstruksi kasus begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seiring dengan perjalanan waktu, maka kemudian timbul masalah. Pertama adalah bahwa mereka-mereka yang kemudian bisa diperkirakan memberikan masukan itu kemudian sudah lulus gitu ya. Artinya makin lama makin berat ini gitu ya. Juga di pihak lain saya juga melihat bahwa ada masalah di kepolisiannya. Jadi kepolisian itu kan begitu, berganti kapolresnya, walaupun dia ada hutang kasus, tapi begitu pindah tenang saja tuh gitu ya. Sehingga kemudian lalu Kapolres yang baru kemudian harus membidik lagi, menggali lagi dari awal. Jadi kalau tadi dikatakan mengenai bahwa awal tahun ini ada gelar lagi, itu kemungkinan karena memang Kapolresnya baru itu, sehingga kemudian lalu membuka lagi. Tapi kemudian lalu setelah itu diam lagi. Nah, saya kira ada masalah di situ sehingga kemudian lalu tidak kunjung terungkap. Tapi memang karena bukti-bukti yang sejak awal memang
akhirnya dalam tanda kutip rusak begitu karena kita tahu ada selang waktu 4 hari dan sempat teman-temannya banyak masuk ke kamar dan sebagainya. Itu memang menurut Anda yang membuat kasus ini begitu sulit diungkap atau ada faktor lain? Ya sejauh ini sih tidak ada ya. Kami misalnya melihat bahwa pimpinan UI, tingkat UI dan juga tingkat fakultas itu terbuka sekali dalam rangka ya siapa yang mau diperiksa silakan lah. Bahkan ada beberapa pengajar yang bolak-balik dipanggil ke Polres Depok untuk diminta keterangan. Sehingga artinya kalau memang dalam ini polisi sampai pada satu kejelasan, kepastian mengenai siapa berbuat apa, itu ya tinggal cokok saja. Tapi karena polisi sendiri masih berpikir mengenai bagaimana kalau bukan dia ya gitu ya. Alhasil kemudian lalu tidak ada pihak yang kemudian diadakan penangkapan. Begitu. Yang jelas semakin lama ini akan semakin sulit diungkap. Begitu pula untuk kasus-kasus yang lain ya. Jadi ketika polisi mengatakan masih mengadakan penyelidikan, bayangkan memori itu kan seperti apa ya, seperti sesuatu yang mudah sekali tergerus seiring dengan perjalanan waktu. Jadi kalau makin lama kasus itu kemudian tidak kunjung terungkap, saya kira tidak ada hal yang makin banyak ditemui, malah justru makin sedikit hal yang ditemui, begitu. Baik, Pak Mardoto, apa yang sekarang, adakah upaya tertentu yang Anda lakukan atau Anda hanya memang menyerahkan ke kepolisian atau adakah upaya-upaya yang dilakukan pihak keluarga untuk mendorong pemecahan kasus ini, Pak? Upaya tentunya saya lakukan bersama keluarga, tetapi kami ingin menyatakan bahwa posisi keluarga bukanlah posisi penyidik dan penyelidik. Tentunya ini adalah tugas dan tanggung jawab dari pihak berwajib, dan itu juga di banyak jejak digital sudah dipastikan kalimatnya adalah ini hutang negara, hutang kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami tetap upaya, dan alhamdulillah Mbak, banyak netizen dan jurnalis yang membantu. Memang akhirnya kita berusaha mencoba mencari celah dari scientific investigation dengan jejak digital. Saya ingin juga menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Adrianus, Mbak. Saya tidak selalu bisa menerima bahwa TKP rusak, yang diperkirakan TKP itu ada 2, di danau dengan di kos-kosan. Di danau karena memang pada saat itu banyak yang datang, sehingga itu juga susah pasti, karena banyak yang nonton ya. Kemudian yang kedua, kalau ada kata-kata niat baik untuk ke kos, saya tidak sepenuhnya menerima, karena info yang saya dapat, ada yang 3 kali datang di kos-kosan anak saya, bahkan tidur di sana. Anak saya diketemukan Kamis, Jumat sudah ada yang datang, Minggu datang, Senin datang. Padahal saya memastikan itu anak saya baru Minggu sekitar maghrib. Karena saya masih ingat saya sholat maghrib di Polsek Beji. Jadi niat baik, logikanya kalau sudah tahu, apalagi mohon maaf pegang handphone anak saya, itu ada nomor orang tua. Kalau memang niat baik, menelpon, menginformasikan. Tetapi malah saya dapat informasi berteleponan dengan salah satu dosen. Dan dosen ini sudah kami protes, kami sudah bikin surat resmi ke UI untuk minta tim investigasi internal, tapi ditolak. Jadi termasuk melaporkan dosen ini yang bagi kami aneh, men-tweet begitu banyak tentang kejadian anaknya saya dengan tendensius yang tertentu. Itu Mbak. Oke, dan berbagai kecurigaan ini yang kemudian sudah Anda sampaikan ke kepolisian dan Anda berharap walaupun sudah 5 tahun ini tetap bisa terus ditelusuri, begitu ya Pak Mardoto? Betul. Walaupun 5 tahun ya kita harusnya bermain di scientific investigation, gitu Mbak. Terima kasih Pak Mardoto atas waktu Anda ke Mata Najwa malam ini. Sama-sama kita akan kawal kasus ini Pak. Terima kasih Mbak Nana dan Pak Adrianus. Singkat closing dari Anda, jadi negara berhutang pada kasus-kasus ini dan saya rasa memang ada banyak sekali kasus, bukan hanya 4 yang dibahas di Mata Najwa malam ini, tapi ada banyak utang-utang negara yang lain. Betul, jadi pada waktu saya di Kompolnas dulu, itu kami mencatat sekitar 200-300 kasus yang kita sebut sebagai cold case, kasus dingin gitu ya. Di mana kemudian nampaknya perlu ada satu cara kerja khusus untuk mengungkapnya. Oke. Kalau dipakai dengan cara kerja biasa gitu ya, ada target waktu, ada proses administrasi yang biasa, maka rasanya yang sudah cold ini tentu tidak akan terungkap. Jadi pada konteks kasus Aksena misalnya, saya kira perlu untuk kemudian ada satu direktorat khusus ya, satuan tugas khusus yang memang tidak perlu dikejar-kejar waktu, rajin gitu ya, mendalami semua elemen sehingga kemudian terungkap, atau bahkan tidak usah dibekali dengan satu keharusan untuk mengungkap. Yang penting prosesnya dibuka semua. Nah, hal mana tidak demikian pada konteks yang sehari-hari ya, di mana dia dibekali dengan keharusan mengungkap,
ada juga time limit, juga ada anggaran yang khusus begitu. Nah, sehingga kemudian lalu kita harapkan yang cold case ini bisa kemudian terungkap. Gitu. Bang Adrianus, terima kasih waktu Anda untuk kami malam ini. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Pada kejahatan-kejahatan yang tak terjelaskan, publik mudah tertarik karena rasa penasaran. Padahal yang utama adalah keadilan, bukan hiruk-pikuk kehebohan yang tak terperikan. Kasus sulit yang terungkap serupa pelajaran yang jelas kepada siapapun yang berpikir hendak berbuat telengas. Bahwa tidak ada kejahatan yang 100% sempurna, siapa yang berbuat keji tak bisa hidup nyaman sentosa. Korban dan keluarga sangat berhak mendapatkan keadilan, karena tewas tanpa kejelasan bisa amat menyedihkan. Agar sang korban bisa beristirahat dengan tenang yang ditinggalkan tak berkubang dendam hingga karatan. Setiap nyawa sangat pantas memperoleh penghormatan. Bukankah tak ada yang lebih berharga dari kehidupan? Mari kita lihat kesimpulan dari video ini. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang wajib dilindungi, dirumuskan melalui proses persidangan yang panjang, yang merupakan pengusulan dari pokok pikiran perumus negara. The son of the people. Konstitusi itu bersandar atas putusan. Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Proses perumusan sila kedua Pancasila. Proses perumusan Pancasila sila kedua itu dimulai dari usulan Muhammad Yamin yang berbunyi Kebangsaan Persatuan Indonesia. Lalu diusul oleh pendapat Supomo yaitu kekeluargaan. Dan juga dilengkapi oleh pendapat Insinyur Soekarno yaitu internasionalisme atau pri kemanusiaan. Sampai pada akhirnya disepakati bahwa bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut ini adalah kesimpulan video dari kasus-kasus ataupun berita yang sesuai dengan sila kedua. Pada intinya, Pancasila sila kedua menganjurkan kita untuk senantiasa hidup rukun dengan masyarakat di sekitar kita dan harus bersikap adil dalam sesuatunya. Kasus yang ada bukan momentum untuk kita mencontohnya, tetapi momentum untuk kita mengambil nilai dan pelajaran dari kasus tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja, dan kami ingin mengajak kalian semua untuk mengamalkan sila kedua dan untuk sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang perfeksi.